Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan berita firman-Mu Tuhan. Bapa, berikanlah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tema perenungan kita di saat ini yaitu janji dan berkat Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah perkataan Tuhan, atau ini merupakan pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan mengharapkan ketaatan bangsa Israel untuk mewujudkan maksud Tuhan bagi bangsa tersebut. Tuhan menginginkan ketaatan dan kesetiaan dari bangsa Israel. Dan Tuhan tidak hanya sekedar mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tetapi Tuhan berjanji ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka menuju tanah perjanjian. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, umat Israel menjadi milik atau menjadi harta kesayangan Tuhan apabila mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada mereka. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan kepada Musa atau disampaikan Tuhan melalui Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi juga tentu saja itu ditujukan juga kepada umat Tuhan yang ada di saat ini. Yaitu yang pertama, sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan itu berarti harus taat dan setia pada perkataan Tuhan lewat Musa. Apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, dan itulah yang harus mereka lakukan. Mereka taati, sebab apa yang disampaikan Musa adalah pesan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan kepada Musa atau melalui Musa kepada bangsa Israel. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita saat ini taat dan setia kepada firman Tuhan, ini juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan di saat ini, kita akan mengalami janji berkat Tuhan kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Itu berarti kita tidak hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan. Sama halnya bagi kita bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mau damai, kita mau merasakan sukacita, keadilan, maka seluruh rakyat Indonesia harus berpegang pada dasar-dasar Pancasila, tetapi juga undang-undang dasar. Sehingga kehidupan masyarakat Indonesia memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya. Begitupun juga halnya dengan kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar hidup di tengah-tengah dunia begitu saja, tetapi juga berpegang teguh pada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu marilah kita berpegang pada firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Sehingga berkat janji Tuhan itu akan kita terima dalam perjalanan kehidupan kita. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian yang kedua, pesan Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, tetapi juga pesan Tuhan kepada kita sekalian, bahwa janji dan berkat Tuhan
kita akan menjadi harta dan kesayangan Tuhan kalau kita berpegang pada perjanjian Tuhan. Berpegang pada perjanjian Tuhan itu berarti kita selalu mengingat janji Tuhan. Nah, ketika kita selalu mengingat akan janji Tuhan, maka kita tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Begitupun ketika kita selalu mengingat akan janji Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, kesulitan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam usaha, dalam pelayanan, maka kita tidak akan mudah khawatir, putus asa, ataupun bersungut-sungut. Sebab kita selalu berpegang pada janji Tuhan. Seperti kita tahu bersama, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu, kita pun harus menyadari dan selalu mengingat berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sehingga sekali lagi sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah kesukaran, kita masih ada di tengah-tengah pandemik, tetapi marilah kita terus berpegang pada janji Tuhan. Bahwa penyertaan berkat Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan, kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Sehingga melewati masa-masa yang sukar ini, kita terus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita terus menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa dan tidak mudah bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu hidup berpegang pada firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, dan juga berpegang pada janji Tuhan. Maka hari-hari hidup kita akan melihat Tuhan akan menepati janjinya dan Dia akan memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini, mengingatkan kami tetapi juga menguatkan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan menyertai kami Bapa, sehingga kami terus berpegang pada firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan, kami dapat merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tetapi juga dalam menjalani hidup ini, sekalipun kami masih ada di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Kami pun berdoa Bapa, biarlah di sepanjang hari ini kami semua ada dalam tuntungan lindungan penyertaan Tuhan. Begitupun juga dalam setiap kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap pergumulan kami, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bangsa dan negara, gereja-gereja, tetapi semua denominasi gereja yang ada, dan juga berbagai macam agama yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati semua para pemimpin yang ada, agar hikmat kebijaksanaan senantiasa ada, agar ketika kami ada di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, hikmat Tuhan sajalah yang memimpin, menuntun kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Biarlah kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, begitupun kami berdoa bagi para medis, dokter, suster, mantri, tenaga medis, TNI, Polri yang sebagai garda depan di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi sertai mereka ya Bapa, sehingga mereka juga aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan ketika mereka melayani masyarakat ini. Bapa kami yang di surga Bapa, di dalam nama Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah sekali lagi Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.